We have faced an attack of savagery that is unparalleled since the Holocaust. Baru beberapa hari berlalu setelah resolusi gencatan senjata disetujui Dewan Keamanan PBB, Israel dengan entengnya kembali melakukan serangan ke jalur Gaza tanpa rasa bersalah. Tepatnya pada 28 Maret 2024, aksi bombardir oleh pasukan IDF dilaporkan sejumlah media yang berakhir dengan jatuhnya korban jiwa. Kini, bukti nyata terpampang di depan mata bagaimana Israel mengabaikan resolusi dengan sengaja dan terang-terangan. Karena itu, mungkinkah Israel berpotensi dikeluarkan dari PBB? Jika benar begitu, kira-kira sanksi apakah yang menunggu Netanyahu dan pemerintahan di bawah kekuasaannya di masa depan? Israel abaikan resolusi DKPBB. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikeras akan tetap melakukan serangan ke Rafah di tengah kecaman komunitas internasional. Ia bahkan membuat pengumuman pada 21 Maret lalu untuk tetap melancarkan serangan demi meraih kemenangan mutlak atas Hamas. 4 hari berselang, resolusi gencatan senjata diloloskan Dewan Keamanan PBB dengan 14 suara diberikan oleh anggota Dewan Sementara AS memilih abstain. Jika dipikir kembali, Israel bisa saja membatalkan pernyataan untuk menghormati resolusi, namun ternyata Netanyahu tak sepatuh itu. Alih-alih berhenti atau sekadar menunda, serangan ke kota Rafah benar-benar dilancarkan pada 28 Maret kemarin. Berdasarkan laporan Al Arabiya yang dikutip Detik News, Rafah yang merupakan pusat kota terakhir yang belum diduduki oleh pasukan darat Israel di Gaza pada akhirnya dibombardir juga. Malam itu, bola api menerangi langit dengan suara ledakan dan disusul kepulan asap setelahnya. 66 orang dilaporkan tewas oleh Kementerian Kesehatan Hamas dalam semalam, termasuk 3 orang yang tewas dalam serangan udara Israel di Rafah dan sekitarnya. Serangan terhadap rumah sakit terbesar di kota itu juga dilancarkan selama lebih dari seminggu. Begitu pula dengan 2 rumah sakit di Khan Yunis ikut dikepung, di mana Kementerian Kesehatan mengatakan 12 orang, termasuk beberapa anak-anak tewas dalam serangan Israel terhadap sebuah kamp pengungsi. PBB bisa hapus keanggotaan Israel. Israel jelas melanggar karena menyalahi peraturan yang disepakati bersama oleh komunitas internasional, terlebih negeri Zionis itu juga tergabung ke dalam keanggotaan. Sehingga berbicara tentang sanksi apa saja yang mungkin diberikan, maka penghapusan status keanggotaan bisa menjadi salah satunya. Prosedur ini diatur dan tercantum lewat Pasal 6 Bab 2 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berbunyi, suatu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang senantiasa melanggar prinsip-prinsip sebagaimana yang tercantum dalam piagam dapat dikeluarkan dari organisasi oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan. Hal ini dapat dilakukan jika suatu negara anggota terus-menerus melanggar prinsip-prinsip piagam PBB. Sebagaimana diketahui, Israel melanggar resolusi 2728 terkait pemberlakukan gencatan senjata selama bulan Ramadan di Gaza yang seharusnya dimulai pada 11 Maret dan diharapkan akan langgeng serta berkelanjutan. Akan tetapi jika kemungkinan dikeluarkan belum bulat, maka masih ada kemungkinan lain. Sebab secara terpisah, piagam tersebut juga mengizinkan penangguhan suatu negara dari keanggotaan di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejauh ini, Republik Tiongkok, Taiwan menjadi satu-satunya negara anggota yang pernah dikeluarkan dengan mengacu pada Resolusi Majelis Umum 2758 dan digantikan oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada tahun 1971. Aturan PBB yang dilanggar Israel. Israel memang sudah sepantasnya dikeluarkan dari keanggotaan PBB. Sebab faktanya, apa yang terjadi hari ini bukanlah yang pertama dan satu-satunya bagi mereka. Saat memulai agresi militernya, Israel disebut telah melanggar sejumlah aturan perang. Ini adalah serangkaian prinsip dan hukum yang mengatur penggunaan kekuatan militer oleh negara-negara anggota PBB. Tujuannya tak lain dan tak bukan, yakni untuk melindungi warga dan infrastruktur sipil selama konflik bersenjata, serta untuk membatasi dampak buruk konflik pada masyarakat.
Sehubungan dengan invasi Israel ke Gaza, pelanggaran hukum perang PBB yang dimaksud mengacu pada beberapa poin penting, diantaranya penyerangan terhadap warga sipil hingga tenaga medis, serta terhadap rumah sakit dan rumah ibadah yang sudah tak terhitung jumlahnya. Pada November lalu misalnya, pasukan IDF meluncurkan operasi militer di dalam rumah sakit Al-Shifa untuk selanjutnya berdalih bahwa serbuan tersebut dilakukan untuk memburu kelompok Hamas. Padahal, apa yang mereka lakukan jelas melanggar hukum humaniter internasional. Aturan 25 yang berbunyi, personil medis harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan. Ketentuan ini juga berlaku untuk satuan medis, termasuk alat transportasi medis. Selain itu, masih ada HHI yang mengatur larangan menyerang atau menghancurkan tempat ibadah, yang diakui sebagai tempat yang dilindungi berdasarkan definisi harta budaya. Lebih jauh, ada pula aturan perang PBB lainnya terkait lingkungan yang harus dilindungi selama konflik bersenjata. Lingkungan tidak boleh dirusak secara berlebihan dan sumber daya alam harus dilestarikan. Tapi lihatlah apa yang tersisa dari pendudukan di jalur Gaza. Sangat jelas bahwa Israel melanggar itu semua setelah mereka membombardir jalur Gaza tanpa ampun. Sanksi yang mengintai Israel. Pelanggaran perang Israel yang dibayang-bayangi arogansi seorang Netanyahu kian eksis dari hari ke hari. Karena itu, akan sangat keterlaluan jika mereka tak mendapat sanksi setelah DKPBB menyepakati resolusi gencatan senjata di forum internasional. Sebelumnya telah dibahas tentang kemungkinan dikeluarkannya Israel dari status keanggotaan. Namun jika itu dianggap masih jauh, maka masih ada sejumlah sanksi yang menunggu. Secara khusus, seperti dikutip dari CNBC, resolusi tersebut dapat menyelesaikan tindakan militer terhadap negara yang melakukan pelanggaran, membentuk pengadilan internasional, menyetujui mandat pasukan penjaga perdamaian, dan menerapkan tindakan pembatasan berupa pembekuan aset, larangan bepergian, serta larangan penjualan senjata. Hal ini dapat mencakup gangguan seluruhnya atau sebagian terhadap hubungan ekonomi dan kereta api, laut, udara, pos, telegraf, radio, dan sarana komunikasi lainnya, serta pemutusan hubungan diplomatik. Demikian tertulis dalam situs resmi PBB. Selain itu, ada pasal 42, di mana DKPBB bisa menggunakan kekuatan militer yang diperlukan jika saja aturan pada pasal 41 dianggap tidak memadai. Tindakan tersebut dapat mencakup demonstrasi, blokade, dan operasi lain melalui udara, laut, atau pasukan darat anggota PBB. Negara yang pernah menerima sanksi. Jika ingin mengacu pada sanksi-sanksi yang pernah dijatuhkan terhadap sejumlah negara, maka sudah ada referensi, sebagaimana yang dialami sejumlah negara seperti Korea Utara, Iran, dan Libya. Council on Foreign Relations mencatatkan sanksi terhadap Korea Utara oleh DKPBB sudah lebih dari selusin akibat pengembangan senjata nuklir dan aktivitas terkait. Amerika Serikat dan negara-negara lain juga telah menerapkan sanksi sepihak. Selain itu, DKPBB juga telah mengadopsi 7 resolusi sebagai bagian dari upaya internasional untuk mengatasi program nuklir Iran, meskipun hanya 1 resolusi yang berlaku saat ini. Sementara untuk Libya, DKPBB mengadopsi sebuah resolusi untuk memperpanjang larangan ekspor minyak bumi ilegal, termasuk minyak mentah dan produk minyak olahan pada Oktober 2023 lalu. Mengutip Antara, resolusi 2701 yang mendapat dukungan penuh dari Dewan dengan 15 anggota itu memperpanjang larangan tersebut selama 15 bulan hingga 1 Februari 2025. Selain 3 negara tersebut, sejumlah kelompok teror seperti ISIS, Al-Qaeda, dan Al-Shabaab juga tak terlepas dari sanksi yang diberlakukan oleh PBB. Melihat sepak terjang Israel di kawasan pendudukan Gaza, menurut kalian sanksi apakah yang cocok untuk mereka?